malpraktek. Jadi saya masih ingat ketika saya ikut seleksi untuk menjadi konsultan nasional di SEKIP, Science Education Quality Improvement Project, proyek peningkatan kualitas sains di Indonesia. Itu seorang guru besar dari Jerman, dia guru besar sains yang sangat mengerti pedagogik. Saya dites waktu itu disuruh mengajar di depan anak-anak SD. Kita punya kebiasaan yang buruk. Biasanya kalau kita ngajar suka mengucapkan kata-kata yang biar diikuti oleh anak-anak. Biasanya seperti ini. Ibu kota Bandung adalah Jawa Barat. Ini guru SD kita masih seperti itu, ya kan? Kitab suci umat Islam ada Al-Qur'an. Diajarkan untuk menyelesaikan ya ucapan yang diucapkan guru. Ini suatu kesalahan besar dalam pedagogi. Saya melakukan tindakan yang menurut saya baik-baik saja. Pada saat saya di kelas, saya menunjuk seorang siswa, coba kamu, sambil menunjuk. Nah, teman kita yang dari Jerman itu, beliau seorang guru besar, beliau ke depan, kemudian telunjuk saya dipukul sama beliau. Ketika tanganmu menunjuk seorang siswa, sebenarnya kamu sedang melakukan tekanan yang luar biasa, tekanan psikologis. Karena siswa itu paling tidak suka ditunjuk. Harusnya pertanyaannya, siapa yang bisa? Nah, ini kan soal pengelolaan kalimat. Dianggap biasa. Dianggap biasa. Bahkan guru sekarang lebih suka masuk kelas, dikunci kelasnya, apa yang dilakukan guru pada siswa, terserah gue. Itu sudah tidak open lagi. Makanya dunia pendidikan sekarang membuat suatu program yang disebut dengan open lesson. Open lesson itu artinya apa? Seorang guru ya ingin agar cara dia mengajar dilihat guru lain dalam team teaching, sehingga guru lain dalam refleksi boleh menyampaikan suatu saran. Anda tadi melakukan kesalahan besar karena ada siswa di belakang yang tidak mengerti, Anda biarkan. Seperti itu. Dan ternyata itu yang membuat Jepang menjadi maju, karena mereka punya program yang disebut dengan lesson study. Di dalamnya ada yang namanya open lesson. Nah, sudah saatnya ya ustadz, kiai, ulama itu membuka diri. Ya, membuka diri. Ceramah saya ini disukai enggak oleh umat gitu. Jangan-jangan dia suka karena soal position, karena takut kualat aja. Itu kan berbahaya itu. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, seorang guru juga sering menekan muridnya. Pokoknya kalau kamu gak hormat sama saya laknati kamu. Itu udah guru gak beres itu. Jadi kalau misalkan pengajian kita bubar, itu jangan salahkan dulu jamaah. Jangan-jangan yang kita sampaikan juga tidak menjadi kepentingan jamaah. Ini soal kompetensi pedagogi. Makanya insya Allah setiap ngaji saya selalu menyampaikan hal-hal baru. Dan insya Allah hal baru itu menjadi kepentingan Bapak Ibu. Karena setiap ngaji saya memulai dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku tidak punya pengetahuan apa-apa tentang apa yang dibutuhkan setiap orang di tempat ini, karena Engkau Maha tahu. Makanya pengajian saya tidak pernah pakai judul. Mengajar yang bagus katanya begitu, judulnya belakangan saja. Saya pernah diajar sama seorang guru besar, dia itu memberikan contoh mengajar hukum Archimedes. Ngajar aja dia. Udah selesai, pelajaran kita ini bagusnya diberi judul apa? Lalu yang ngasih judul itu siswanya. Nah, judulnya apa? Judulnya adalah eksperimen hukum Archimedes. Judulnya belakangan. Nah, kalau guru sekarang biasa ngasih judul kemudian digariskan. Betul nggak? Itu dalam teori belajar inquiry itu sudah nggak bagus itu. Makanya jangan tanya judul pengajian kita hari ini apa. Pokoknya ikuti aja ngaji, nanti judulnya belakangan. Nah, itu adalah touch, ya. Jadi kompetensi profesional, kalau mau melakukan sesuatu harus profesional. Profesional itu artinya apa? Seutuhnya melakukan sesuatu, ya. Kalau mau ngaji harus ngaji yang profesional, seutuhnya. Ya, badannya di sini, hatinya di sini, utuh, gitu. Itu profesional. Ya. Saya utuh sekarang ada di sini. Saya tidak sedang memikirkan apa-apa. Saya utuh ada di sini, makanya ngajinya utuh. Itu profesional. Yang kedua, kompetensi akademik. Yang ketiga, kompetensi pedagogik. Yang keempat, kompetensi sosial. Penting ini, ya.
Jadi kalau kita mengatakan kita ini soleh, sementara tetangga kita tidak senang pada kita, itu ada yang salah itu. Kompetensi sosialnya belum tercapai itu. Jadi kesalehan itu bukan kesalehan individu, yang benar itu kesalehan sosial. Kesalahan individu itu harus menjelma menjadi kesalahan sosial. Jadi kalau kita ngaji di sini, ya biar orang lain gak usah tahu lah kita ngaji apa, tapi orang lain tahu dampak ngajinya ternyata ibu itu jadi lebih bercahaya, gitu kan? Itu. Nah yang terakhir adalah kompetensi kepribadian. Ini touch. Ternyata touch ini tidak bisa sembarangan ya. Setidak-tidaknya untuk melakukan touch yang sempurna kita harus punya sekitar 5 kompetensi. Ini touch. Jadi kalau kita ngajak orang untuk ngaji dan orang itu menentang kita, ini ada yang salah di touch. Ya, cara bicaranya ada yang salah. Menurut saya pasti itu ada yang salah. Niatnya baik gak? Pasti niatnya baik, tapi touch-nya itu tidak profesional. Touch-nya tidak bagus. Menjadi tidak baik. Baik. Jadi itulah sebetulnya indikator-indikator penting yang harus dimiliki oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai orang beriman, bertakwa. Ya terlalu sedikit sebenarnya ciri yang disampaikan tadi. Tapi itu sebagai motivasi saja, ya. Jauh dari semua itu, kita akan melanjutkan kajian kita hari ini, ya, mengenai Quran surat Al-Furqan. Masih episode Al-Furqan. Tapi sebelum saya masuk Al-Furqan, hari ini saya akan turun ke bawah sedikit. Tolong dilihat dulu Quran surat An-Nur. Surat yang ke-24. Ya. Turun satu surat, satu tingkat sebelum Al-Furqan. Saya pernah menjelaskan bahwa Al-Furqan ini kan artinya membedakan yang hak dengan yang batil. Nah, untuk membedakan yang hak dengan yang batil, kuncinya kan kita harus tahu dulu An-Nur. Bapak Ibu tidak mungkin bisa membedakan ini Quran, ini bukan Quran kalau melihat dalam kegelapan. Setuju? Kita tidak akan pernah bisa membedakan ini benda A, ini benda B kalau kita melihatnya dalam kegelapan. Semua menjadi nampak jelas kalau kita melihat dalam terang. Setuju? Oke. Oleh karena itu, supaya nanti kita melihat Al-Furqan lebih tajam lagi, kita coba turun sedikit ke bawah, lihat Quran surat An-Nur, supaya kita bisa melihat dalam terang. Nah, tolong dilihat Quran surat An-Nur ayat yang ke-34. Ya, surat yang ke-24 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan perlahan dan mohon disimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaikum ayatim mubayyinah wa masalam minal ladzina khalau min qablikum wa mau'idatan lil muttaqin. Walaqad, dan sesungguhnya, anzalna ilaikum, telah diturunkan kepadamu. Ini kalau dalam bahasa nahwu shorof ini fi'il mudhari, kata kerja lampau. Walaqad anzalna ilaikum, dan sesungguhnya telah diturunkan kepadamu. Telah ya. Jadi mu di sini tentu saja orang-orang yang kepadanya telah turun sesuatu. Apa yang sudah diturunkan kepadanya? Ayatim mubayyinah, tanda-tanda yang bisa memberikan pencerahan. Makanya saya lebih suka menyebut ya ceramah-ceramah yang bisa menolong orang dari kesempitan pada kelegaan, dari kegelapan kepada terang benderang itu sebagai pencerahan. Ya. Dan sesungguhnya telah diturunkan kepadamu suatu tanda yang bisa membuat kamu mengalami suatu pencerahan. Jujur saja, sejak kapan kita mengalami pencerahan? Jujur saja, sejak kapan kita bisa memahami Al-Quran? Jujur saja, sejak kapan kita bisa mengelola setiap peristiwa yang tidak menyenangkan sebagai kasih sayang Allah? Sejak kapan itu? Sejak seseorang itu mengalami peningkatan kesadaran. Cara untuk meningkatkan kesadaran itu salah satunya adalah seseorang mengalami pencerahan. Pencerahan yang dimaksud adalah
timbulnya suatu perubahan pandangan di dalam diri secara automatically karena dia melakukan suatu tindakan tertentu untuk mengalami suatu pengalaman spiritual tertentu. Jadi sebetulnya pencerahan itu harus dimulai dengan mengalami suatu pengalaman spiritual tertentu. Yang saya maksud pengalaman spiritual tertentu tentu saja kita sudah mengerti dan tidak perlu saya lanjutkan penjelasannya terlalu dalam. Nah, di ayat yang berikutnya Allah menyatakan wa masalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'idatal lil muttaqin. Dan umpama minal ladzina khalau min qablikum, dari orang-orang yang terdahulu sebelum kita, wa mau'idatal lil muttaqin, dan itu bisa menjadi mau'idah bagi orang-orang yang bertakwa. Saya tidak bosan-bosan selalu mengulang, siapa orang yang bertakwa menurut Quran adalah satu, orang yang mengambil janji. Yang kedua, diangkat gunungnya. Yang ketiga, ditunjukkan sesuatu di gunungnya. Yang keempat, mengingat sesuatu yang ditunjukkan kepadanya, dan itulah orang yang bertakwa. Kata Quran, surat Al-Baqarah ayat 62. Ya. Nah, lalu di ayat ini Allah mengatakan, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu suatu tanda yang akan membuat kamu mengalami suatu revolusi, suatu pencerahan, revolusi sudut pandang. Ya, pencerahan ini bisa didapat dengan cara melihat apa-apa yang telah Allah turunkan kepada orang-orang sebelum kita. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Kenapa Nabi Muhammad bisa mengalami suatu pengalaman spiritual yang seperti itu? Kita tidak akan pernah bisa mengalami pengalaman seperti yang dialami Nabi Muhammad sepanjang kita tidak mencari apa yang menyebabkan Nabi Muhammad mengalami hal itu. Paham? Jadi yang harus kita cari bukan pengalaman nabinya dulu, tetapi metode apa yang menyebabkan Nabi bisa mengalami pengalaman yang semacam itu. Makanya ini ditegaskan Allah dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, dan sesungguhnya telah ada pada diri kamu itu suatu teladan yang sempurna pada diri Rasulullah. Teladan itu apa? Suatu metode yang mengantarkan seorang Muhammad bisa mengalami suatu pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Oke. Ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam Gua Hira, beliau mengalami suatu pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Begitu keluar dari Gua Hira, pengalaman spiritual itu kemudian menyebabkan beliau berkata yang luar biasa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan apa yang terkatakan dari pengalaman spiritualnya itu ditulis oleh sahabat. Apakah Nabi Muhammad mendengar Qul huwallahu ahad? Apakah Nabi Muhammad mendengar Allahus samad? Apakah Nabi Muhammad melihat huruf Qul huwallahu ahad? Saya kira kita sepakat untuk mengatakan tidak. Tapi beliau mengalami satu pengalaman tertentu di situ, yang keluarnya itu menjadi Qul huwallahu ahad, sambil bergetar Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah beliau mengalami pengalaman spiritual itu keluar dari Gua Hira, beliau mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Beliau mengalami pengalaman spiritual lagi, keluar dari Gua Hira, beliau berkata Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya setiap beliau setelah mengalami itu, beliau merasakan seperti ada lonceng yang berbunyi, dan lonceng itu berbunyi begitu derasnya, dan itu menjadi suatu pemahaman yang luar biasa, menjadi masuk ke dalam diri seorang Muhammad, dan pemahaman itu terkatakan keluar, dan itu yang ditulis oleh para sahabat,
Dan ini yang kita lihat, yang kita baca hari ini. Dan kita membacanya bersyukur. Lalu untuk apa ini ditulis semuanya? Untuk satu tujuan. Ketika kita mendapatkan satu metode, apakah metode ini sudah benar seperti yang dialami Nabi Muhammad? Lihat saja pengalamannya. Apakah pengalaman kita sama dengan pengalamannya beliau? Kalau sama berarti sudah resonansi. Dari mana kita tahu sama? Begitu kita membaca yang tertulis, ada resonansi di mana kita bisa memahami apa yang dialami oleh beliau. Itu resonansi itulah yang bisa menyebabkan kita menyatakan ini yang disebut dengan hakul yakin.